Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Imtihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu, mari kita simak bersama mengenai materi pada pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Namun kali ini kita akan belajar untuk merancang percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kalian juga akan melakukan percobaan sendiri di rumah yang sesuai dengan petunjuk yang sudah Bu Nur jelaskan. Nah, sebelumnya kita ingat dulu tentang materi mengenai kerja ilmiah ya, atau metode ilmiah di kelas 10 ya, karena ada kaitannya dengan materi tentang percobaan yang akan kita lakukan. Nah, dalam kerja ilmiah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya. Nah, yaitu ada merumuskan masalah. Ini kita mengidentifikasi ya, atau mencari masalah yang ada, kemudian kita observasi, kemudian hipotesis ya, atau dugaan sementara atau kesimpulan sementara, kemudian kita lakukan eksperimen, kemudian kita analisis dari hasil eksperimen itu dan kita simpulkan atau membuat kesimpulan. Cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah ya tentunya. Nah, kita bisa menyebutnya muhidan. Kalau di kelas 10 dulu Bu Nur pernah menjelaskan muhe ya, atau merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen dan kesimpulan ya. Nah, di sini kita juga bisa menyebutnya muhidan atau langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, sikap yang harus kita miliki ketika kita melaksanakan percobaan yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian jujur, 3 objektif, kemudian berpikir secara terbuka dan memiliki kepedulian, teliti, tekun, berani, dan santun. Nah, ini sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti. Peneliti termasuk juga kalian, karena kalian adalah seorang peneliti. Nah, jenis datanya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu bukan berupa angka tapi dapat dinominalkan. Sedangkan data kuantitatif berupa angka dapat menunjukkan jumlah. Misalnya, tinggi suatu tanaman adalah 5 cm. Nah, ini berarti data kuantitatif karena berupa angka ya. Kalau kualitatif mungkin bisa kalian jabarkan ya, misalnya dari bentuknya itu seperti apa, itu kalian jelaskan bisa. Kemudian jenis variabel, ada variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Nah, variabel kontrol, variabel di mana faktor lain yang ikut berpengaruh dibuat sama atau terkendali. Kemudian variabel bebas atau manipulatif ya, dibuat bervariasi, bersifat mempengaruhi. Kemudian variabel terikat, respon dari variabel bebas dan bersifat dipengaruhi. Nah, misalnya kalian ingin melakukan percobaan ya, media yang digunakan misalnya ada media tanah yang diberi pupuk misalnya berapa kadar dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, maka yang tidak diberi pupuk itu yang variabel kontrolnya. Kemudian yang diberi kadar pupuk yang berbeda itu adalah variabel bebasnya, hasil dari apa yang sudah kalian lakukan itu berarti variabel terikatnya. Itu contohnya. Nah, jenis hipotesis ada hipotesis nol dan hipotesis kerja. Nah, hipotesis nol ya atau H0 yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel. Misalnya ya, tidak ada hubungan antara warna hijau dengan kecerdasan mahasiswa. Itu kalau yang secara umum ya. Kalau misalnya dalam percobaan pertumbuhan ya, misalnya tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh antara pupuk dengan pertumbuhan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian hipotesis kerja ya, atau H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang kalian teliti. Hasil perhitungan hipotesis kerja atau H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian.
Misalnya ya berarti kalau hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan, berarti hipotesis kerjanya adalah ada hubungan antara, misalnya antara apa dengan apa, misalnya antara pupuk dengan pertumbuhan tanaman misalnya. Nah, selanjutnya silakan kalian lakukan percobaan pertumbuhan ya, kalian tulis di buku tugas kalian. Nah, judulnya adalah pengaruh cahaya terhadap proses pertumbuhan. Tujuannya mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Alat bahannya 20 biji kacang hijau, 20 biji jagung, 4 wadah ya, bisa berupa cawan atau kalau istilahnya di sini lepek gitu, atau gelas juga boleh ya, gelas aqua, gelas yang transparan itu. Kemudian atau wadah lain yang kira-kira bisa mudah untuk kalian lakukan pengamatan. Kemudian kapas dan air secukupnya ya. Nah, air ini untuk membasahi kapas sebagai medianya. Dasar teorinya, nah silahkan kalian tulis sesuai dengan materi yang sudah kita bahas bersama ya. Dasar teori mengenai pertumbuhan. Nah, langkah-langkahnya yaitu siapkan masing-masing 4 wadah tadi, bisa cawan atau gelas aqua gelas ya, yang tidak mudah pecah. Nah, kalian sediakan 4 wadah, kalian tulisi saja wadah 1, 2, 3, 4 ya. Yang wadah 1 diisi 10 biji kacang hijau, kalian letakkan di tempat terang ya. Kemudian wadah 2 diisi 10 biji kacang hijau di tempat gelap. Di tempat gelap ya, bisa di dalam rumah yang benar-benar tidak ada cahaya. Kemudian wadah 3 10 biji jagung di tempat terang. Wadah 4 10 biji jagung di tempat gelap. Nah, masing-masing wadah sebelumnya diberi dulu dengan media kapas basah ya. Nah, sebagai medianya, media pertumbuhannya. Nah, dari keempat wadah yang sudah kalian beri media dan beri biji, silakan kalian amati setiap hari dan ukur pertumbuhannya. Kalian ukur menggunakan penggaris saja agar mudah. Misalnya hari pertama kalian ukur, hari kedua sampai hari ke-7 ya. Kemudian nanti di rata-rata hasilnya yang di tempat terang maupun gelap, baik biji kacang hijau maupun biji jagung. Nah, silakan kalian tulis hasil percobaannya. Setelah itu kalian, nah EF ini G ya, ini diralat ya anak-anak, GHI ya, ini bukan ABC tapi GHI. Nah, ini analisis atau pembahasannya silakan kalian tulis atau kalian analisa, kalian bahas dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Kemudian kalian buat kesimpulan. Yang terakhir adalah penutup ya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil dan terima kasih. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya, dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.